Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak sekalian. Shalom bagi kita semua. Meskipun kondisi masih penuh keterbatasan karena pandemi corona yang berada di sekitar kita, tetapi semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali dalam renungan satu hati sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum masuk dalam renungan, marilah kita awali dengan berdoa. Tuhan yang makasih, terima kasih atas segala karunia dan berkat-Mu yang mencukupi kehidupan kami. Pagi hari ini, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, mampukan kami dan berikan hikmat di dalam menerima renungan ini. Dan biarlah firman-Mu pagi hari ini menguatkan iman dan fisik kami, sebelum kami menjalani aktivitas maupun kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan yang melandasi renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal 3 ayat 11-13 dan akan dibacakan oleh Berta, salah satu murid sekolah minggu GKJ Condong Catur. Monggo Mbak Berta. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Amsal 3 ayat 11-13 yang demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mbak Berta. Tema pada renungan pagi hari ini adalah pendidikan ilahi. Pendidikan sekolah rendah era tahun 1955 sampai 1959 di Indonesia kala itu terkenal dengan pendidikan kedisiplinan yang keras. Salah satu contoh sederhana pendidikan kedisiplinan kala itu adalah setiap hari Senin sebelum pelajaran dimulai, kedua tangan anak-anak diletakkan di atas meja, dan bila anak-anak itu lupa merapikan kuku tangannya, maka rotan bekas bulu-bulu akan mampir ke tangan-tangan mungil anak-anak itu oleh gurunya. Itulah bentuk pendidikan kedisiplinan yang tujuannya agar disiplin tertib dan menjaga kebersihan, termasuk kebersihan kuku anak-anak. Secara umum, manusia memang tidak terlalu suka diatur maupun diberitahu. Mungkin karena dia merasa sudah tahu, atau bisa jadi dia merasa tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Menolak menjadi tindakan lumrah. Demikian juga dengan rasa bosan terhadap peringatan. Apalagi jika peringatan itu didengungkan berulang-ulang. Kita merasa seperti anak kecil yang tidak dipercaya. Lalu, bagaimana kalau yang melakukan pendidikan kedisiplinan itu dari Tuhan? Yang pertama, jangan menolak didikan Tuhan. Pemazmur mengalaminya, sehingga bisa berkata untuk tidak menolak didikan Tuhan. Karena itu pendidikan ilahi. Pendidikan ilahi bisa berupa kegagalan, hidup jatuh dalam dosa, mengalami sakit penyakit yang lama, dan tujuan Tuhan adalah penyadaran diri, pertobatan, atau pemulihan. Lalu yang kedua, sebagai ajaran yang mendatangkan hikmat. Dengan pendidikan itu, Tuhan mau mengajarkan sesuatu. Dan untuk mengerti apa maksud Tuhan di balik semuanya, Tuhan memberi kita hikmat, yaitu pengetahuan yang dari atas. Dengan pendidikan ilahi, kita akan makin terampil menghadapi tantangan hidup dan mengatasinya. Bersyukurlah jikalau pernah mengalami pendidikan ilahi dari Tuhan. Lalu yang ketiga, pendidikan ilahi menguntungkan hidup.
Jikalau ketetapan Tuhan sudah kita jalankan, peraturan Tuhan sudah kita taati, tetapi kita ternyata tidak lepas dari masalah-masalah di sekitar kita, apa yang harus kita perbuat? Maknailah sebagai ujian hidup sebagai pengikut Kristus. Tuhan pasti akan menyediakan jalan keluar, keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Jangan menolak jika Tuhan memberikan pendidikan ilahi. Berkait dengan pendidikan dan peringatan ilahi, agaknya kita perlu sungguh-sungguh melihat tujuan dari semuanya itu. Sesungguhnya Allah ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan pendidikan ilahi melalui peristiwa yang terjadi, entah baik, entah buruk, bertujuan agar kita naik kelas. Semestinya peristiwa-peristiwa itu layak kita syukuri. Sesungguhnya pendidikan dan peringatan itu memperlihatkan dengan jelas bahwa Allah tidak pernah menyerah dalam mendidik kita untuk menjadi pribadi yang makin baik. Itu berarti Allah juga masih punya pengharapan terkait dengan diri kita. Dan semuanya itu dilakukan karena kasih semata. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, jangan bosan apalagi menolak didikannya, karena Tuhan sungguh mengasihi dan punya pengharapan kepada kita. Amin. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami merenungkan firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami menjadi murid-Mu yang setia dengan didikan-Mu, karena kami yakin Tuhan sungguh mengasihi kami dan mempunyai pengharapan untuk kebaikan kami ke depan. Selepas ini kami akan melaksanakan kegiatan kami sehari-hari, iringi dan pimpin kami, agar semua kegiatan kami penuh berkah dan anugerah. Terima kasih Tuhan. Amin.